Saudara, dalam sepak bola ada sebuah ungkapan bahwa cara bertahan yang paling efektif adalah dengan menyerang. Prinsip inilah yang diadopsi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam meracik skuad Garuda. Berbagai ramuan diracik pelatih berpaspor Belanda ini untuk membentuk kerangka timnas Indonesia yang solid. Naturalisasi pemain, pemilihan asisten pelatih hingga belusukan keliling pertandingan Liga Domestik dilakukan hanya untuk satu tujuan. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Usai resmi menjadi warga negara Indonesia, Ole Romani menjadi suntikan tenaga baru di lini serang timnas Indonesia. Persaingan di lini depan timnas juga akan semakin sengit karena sudah ada beberapa pemain yang langganan membela timnas seperti Rafael Struijk, Ragnar Ormangun, Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka. Kehadiran Ole Romani juga sekaligus membuat Kluivert sedikit bernafas lega karena memiliki lebih banyak opsi untuk meramu lini depan skuad Garuda dalam menghadapi sisa 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya selama ini lini depan timnas Indonesia dinilai belum panas dan masih tumpul. Memang Ragnar Ormangun dan Rafael Struijk telah menyumbang gol bagi timnas, namun syaratnya gol dapat menjadi pemutus laju Indonesia untuk menembus turnamen sepak bola terbesar sejagat. Sebelumnya, Ole Romani menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar RI di London hari Sabtu waktu setempat. Ole yang diproyeksi tampil saat Indonesia bertamu ke Australia menjalani proses ini bersama dengan dua calon pemain timnas U20, Tim Gibbons dan Dion Marks. Penyerang sayap Oxford United ini membutuhkan proses perpindahan warga negara kurang dari 3 bulan sejak memulai proses naturalisasi. Ole dinaturalisasi dengan histori nenek dari pihak ibu, Helena Wilhelmina Romani, yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1923. Nenek Ole masuk dalam kategori Believers atau orang Belanda yang lahir dan menetap di Indonesia sebelum merdeka. Berarti Ole sudah menjadi warga negara Indonesia dan tinggal kita proses untuk perpindahan federasinya ya. Kalau memang itu kan dia menjadi di AFC, kalau selama ini kan ada di sini di Eropa ya. Dan saya kira luar biasa bantuan dan dukungan dari Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa karena ini bukan hanya yang pertama, sudah beberapa kali sejak beliau menjadi menteri memberikan support kepada PSSI, dan kalau menterinya mau mendukung seperti ini kami senang bekerja Pak Menteri. Setelah resmi dinaturalisasi, Rona bahagia terpancar dari wajah Ole Romani. Setelah sah jadi WNI, penyerang Oxford United ini langsung membuat paspor dan KTP Indonesia. Terlihat melakukan foto formal untuk pembuatan KTP dan paspor. Juru gedor anyar timnas Indonesia ini sudah tak sabar bergabung dan membela timnas Indonesia. Agar bisa membela timnas Indonesia saat melawan Australia, PSSI akan segera mengurus perpindahan federasi dari KNFV. Can't wait to play for all the fans, all the people, and make an impact. Yes, of course, I want to say thank you to the President of Indonesia for making everything possible. It's really an honor to play for such a big country, and can't wait to play for all the fans, all the people, and make an impact. Beberapa pemain keturunan masih terus diburu dan dibujuk untuk dinaturalisasi. Usai proses naturalisasi, Ole Romani rampung. Berikutnya adalah Jairo Redwold. Sampai saat ini, proses naturalisasi Jairo masih terus berjalan. Padahal Patrick Kluivert saat awal diperkenalkan menjadi pelatih timnas pada Januari lalu, mengaku sudah membuka komunikasi dengan Jairo. Kluivert juga menegaskan, Jairo hanya salah satu pemain yang dia dekati dan kemungkinan akan ada lebih banyak yang bisa dinaturalisasi. Speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything, so I don't know if I need to say a name, but I'm busy with it. I can say one name perhaps, it's Jairo Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible.
Ya, selain nama Jairo tadi, ada sejumlah nama pemain keturunan Indonesia yang dirumorkan bakal jadi target PSSI untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Ian Maatsen, bek muda berbakat ini digadang-gadang bisa membela timnas Indonesia. Ian memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Pulau Jawa. Ian kini membela klub Premier League Aston Villa. Jika Maatsen memutuskan untuk berpindah federasi dan memenuhi kualifikasi administrasi, maka bisa kita lihat lini pertahanan Indonesia akan menjadi tembok kokoh karena dihuni pemain-pemain berkualitas yang bermain di Liga Eropa. Dan Anda Maatsen dinaturalisasi PSSI, maka ia akan menjadi salah satu pesepak bola termahal se-Asia. Karena menurut Transfer Market, harga pasar dari mantan pemain Borussia Dortmund ini mencapai 40 juta euro atau sebesar 695 miliar rupiah. Sejak ditunjuk untuk menakodai timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung bergerak cepat. Setelah menunjuk komposisi kepelatihan pada akhir Januari 2025 kemarin, Kluivert langsung bertolak dari Belanda menuju Indonesia. Kluivert bersama sejumlah asistennya langsung menonton sejumlah pertandingan di Liga 1. Tujuannya bukan lain yakni memantau para pemain di Liga 1. Pada 8 Februari 2022, Patrick Kluivert dan sejumlah asisten pelatihnya, Gerard van den Berg, kemudian Alex Pastoor hingga Denny Lansat mendatangi Stadion Pakansari untuk menyaksikan pertandingan Dewa United melawan Persija. Mereka ternyata juga ditemani oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertandingan ini, Kluivert memantau beberapa pemain Dewa United dan Persija yang masuk timnas Indonesia, seperti Egy Maulana Fikri, Rege Kambuaya, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Di hari sebelumnya atau tepatnya pada Jumat 7 Februari 2025, Patrick Kluivert juga menonton pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang kontra Persik Kediri di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Pengamat sepak bola Akmal Maharli mengapresiasi strategi safari Patrick Kluivert untuk memantau pemain-pemain di Liga 1. Menurutnya, safari ini jadi taktik Kluivert melakukan pendekatan psikologis kepada pemain dan klub. Pola komunikasi yang dibangun Kluivert kepada klub dan pelatih juga merupakan upaya Kluivert keluar dari bayang-bayang ex-pelatih timnas Sinteyong. Selain itu, pantauannya di sejumlah pertandingan juga bisa menjadi motivasi bagi pemain untuk tebar pesona agar bisa dipanggil membela timnas. Kita lihat kalau dari 3 pertandingan terakhir di Liga 1 misalnya, ketika Kluivert datang ke sejumlah stadion untuk menyaksikan pertandingan, ada beberapa pemain yang punya motivasi sangat bagus. Misalnya Ramadan Sananta kemarin bisa cetak gol dan menunjukkan kelasnya dengan gol yang sangat indah ke gawang Persebaya. Kemudian juga Egy Maulana Fikri tampil sangat lugas dan sangat atraktif sekali ketika disaksikan oleh Patrick Kluivert dan para asistennya. Begitu juga pemain-pemain lain juga berharap bisa dalam tanda kutip ya tebar pesona dengan Patrick Kluivert. Satu persatu teka-teki siapa saja pembantu Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia mulai terjawab. Terbaru, Sjoerd Woedenberg ditunjuk sebagai pelatih kiper timnas. Mantan pelatih kiper Dewa United ini bekerja membantu Patrick Kluivert menangani skuad Merah Putih. Pelatih kiper asal Belanda ini juga turun menemani Kluivert saat memantau pertandingan Liga 1 antara Dewa United melawan Persija Jakarta. Sementara teka-teki untuk asisten pelatih lokal masih belum terjawab. Sampai saat ini belum ada nama asisten pelatih lokal yang ditunjuk untuk bergabung dalam staf kepelatihan di timnas bersama Patrick Kluivert. Sampai saat ini saudara, ada 5 pelatih lokal yang melakukan wawancara dengan Patrick Kluivert. Kelima nama tersebut yakni Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Eko Purjanto, Zulkifli Syukur, dan terakhir Andika Mulia Pratomo. Kelima nama yang melakukan wawancara ini bukan orang biasa dalam kepelatihan karena mereka telah memiliki lisensi kepelatihan AFC. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji menyebut nantinya PSSI yang akan mengumumkan nama asisten pelatih yang akan bergabung di staf kepelatihan Patrick Kluivert.
Timnas Indonesia telah memiliki desain jersey terbaru. Apparel lokal Indonesia, Erpspo, telah merilis jersey kandang dan tandang untuk Timnas Indonesia. Jersey Timnas Indonesia terbaru ini mengangkat tema Indonesia Pusaka. Saat jersey ini diperkenalkan ke publik, banyak respons positif dari para pemain dan warganet. Mereka menilai jersey ini lebih baik dibandingkan jersey keluaran sebelumnya. Namun jersey ini juga mendapat kritik saudara. Kritik justru datang dari pelatih timnas Patrick Kluivert. Kluivert menyarankan agar Erpspo mengganti bagian belakang jersey karena dinilai kurang menyerap keringat sehingga bisa mempengaruhi performa pemain. CEO Erpspo Muhammad Sadat menjelaskan pihaknya memastikan bahwa jersey yang dipakai nanti dipastikan sudah siap menggunakan bahan atau kain yang mudah menyerap keringat. Gebrakan era baru timnas di tangan Patrick Kluivert dinanti para pecinta sepak bola Indonesia. Tambahan amunisi pemain dan staf kepelatihan yang berkualitas menjadi harapan besar pasukan Garuda mampu mendunia. Racikan Patrick Kluivert dan para pembantunya diharapkan bisa membawa timnas menyapu sisa laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan meraih kemenangan dan mengantarkan Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia. Mampukah cita-cita tampil di Piala Dunia terwujud? Mari kita nantikan, saudara. Usai jeda di berita utama, seorang anak berusia 1 tahun terjebak